SRB Lintas Sulawesi Berbagi dan Berkolaborasi. Silakan Pak Yovan. Ya, mohon izin Pak. Ya Pak. Halo semua. Oke, silakan Pak. Apakah suara saya kedengaran dengan baik? Kedengaran Pak Yovan. Yovan. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan kepada Bapak Guru peserta, para guru-guru hebat. Jadi materi yang akan kita bawakan pertama ini yaitu materi tentang pembuatan video pembelajaran lewat aplikasi Canva ya. Jadi saya izin terlebih dahulu. Apakah sudah kelihatan layar? Belum. Sudah tampil. Oh iya. Jadi Bapak Guru hebat, pertama-tama kita harus masuk ke website Canva. Kita dapat mengetik dalam alamatnya canva.com atau https://canva.com, atau bisa cari buat Google, ketik saja dalam pencarian Google Canva, dia akan muncul. Nah, setelah kita klik, kita harus membuat terlebih dahulu. Tapi fokus hari ini saya hanya akan mengajarkan kepada Bapak Ibu guru hebat bagaimana cara membuat video pembelajaran lewat Canva. Jadi pertama-tama ini adalah aplikasi desain di mana bisa dibuat dari aplikasi Canva ini. Lanjut Pak suaranya. Ya. Halo Pak Yovan. Suaranya Pak Yovan. Kalau bisa satu device saja Pak Yovan. Supaya tidak feedback. Pak Yovan. Masih mute itu Pak. Oke. Halo. Pak Yovan suaranya. Halo Pak Yovan suara. Ya, halo. Suaranya Halo, Pak. sudah. Suara. Oke, satu aja. Sudah kedengaran dengan baik Pak? Ya, sudah. Sudah Pak, sudah lebih jelas sekarang. Ya, oke, saya lanjutkan. Pertama kita memilih video, kemudian kita menyesuaikan desain apa yang akan kita pilih sesuai dengan video pembelajaran apa yang akan kita buat. Nah, karena saya guru matematika, saya akan mencoba untuk membuat video pembelajaran tentang pelajaran matematika. Jadi di video pembelajaran kita search saja misalnya materi tentang bilangan. Nah, ini ya Bapak Ibu guru yang hebat, kita tinggal memilih desain pertama untuk misalnya bilangan real dan kompleks, kita klik. Informasi saja di dalam Canva itu sudah termuat desain-desain awal. Jadi Bapak Ibu guru kalau misalnya ingin lebih mempercantik atau lebih memperbagus desain Bapak Ibu guru bisa merubah-rubah desain yang ada di Canva. Nah, ini contoh materi bilangan real dan kompleks. Misalnya kita akan merubah tulisannya, kita tinggal klik atau kita lock, kemudian kita tinggal menyesuaikan, ingin mengganti tulisan misalnya ini. Atau kita pilih tulisan ini, tergantung selera Bapak Ibu ya.
kemudian berikutnya kita tambah halaman. Misalnya ini halaman judul sudah ada ya Bapak Ibu. Kita tambah halaman. Kita bisa memilih desain yang sudah disediakan Canva ataupun kita dibuat oleh Canva. Misalnya kita pilih yang sistem bilangan real ini. Nah misalnya kalau Bapak Ibu ingin menambahkan foto, pilih unggahan dan unggah foto Bapak Ibu. Caranya unggah file, kemudian kita pilih foto mana yang akan kita tambahkan. Contohnya misalnya foto yang ini saja. Nah, tunggu sampai foto tersebut terunggah. Kemudian dan kita sesuaikan di layar ya Bapak Guru, Ibu Bapak Guru. Kemudian ya ini dia. Nah biasanya kalau saya menambahkan foto itu Canva bisa menghapus latar belakang dengan cara kita klik transparansi. Oh maaf, bukan transparansi. Kita pilih edit gambar, kemudian kita pilih ini efek penghapus latar belakang. Kita coba ya Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar. Mohon maaf Pak Musa, waktu saya berapa menit? Halo Pak Musa. Halo. Ya. Halo Pak. Silakan Pak, silakan Pak. Terus Pak. Waktu saya Masih Pak, masih lama Pak. berapa menit? Oh iya, teruskan. Oke. Nah oke, ini dia jika ingin melakukan foto dan ingin menghapus latar belakang, Bapak Ibu Guru pilih menu edit gambar, kemudian kita pilih penghapus latar belakang. Nah ini Bapak Ibu Guru yang hebat, latar belakang sudah terhapus dan hasilnya seperti ini. Dan jika kita ingin menambahkan adalah memilih animasi, kemudian tinggal pilih sesuai selera Bapak Ibu Guru. Misalnya animasi yang ini ya. Kalau jika ingin menampilkan ke semua halaman kita pilih ini. Tetapi kalau hanya satu halaman saja, kita klik animasi dan kita langsung keluar. Nah kemudian untuk misalnya slide yang ketiga. Slide yang ketiga kita pilih lagi template yang sudah disediakan. Misalnya sistem bilangan real. Oke, kita animasikan lagi agar lebih mempercantik slide. Kemudian tambahkan lagi slide yang keempat. Misalnya bilangan kompleks. Animasikan lagi. Slide selanjutnya misalnya kita pilih ini tadi sudah. Nah ini sistem bilangan real Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin mengganti angkanya, misalnya 63, kita bisa mengganti angka sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu Guru. Misalnya kita ganti 54, ini diganti 20, dan ini diganti minus 87. Dan keterangan juga kita bisa ganti Bapak Ibu. Misalnya ini bilangan bulat adalah himpunan bilangan positif, bilangan negatif. Misalnya ada informasi yang Bapak Ibu ingin tambahkan. Misalnya bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, jadi informasi ini Bapak Ibu bisa desain sesuai
bisa merubah-rubah tulisan, bisa mengubah-ubah tampilan, animasi, juga bisa merubah isi. Bahkan yang sudah didesain ini pun bisa dipindah-pindah ya Bapak Ibu, bisa dipindah ke atas, bisa dipindah ke bawah. Juga ini kan warna biru. Nah, ini juga warnanya kita bisa mengganti warna dari desain Canva. Misalnya kita suka warna orange. Oh, ini yang titik-titik ya. Misalnya kita akan mengganti warna biru langit. Ini hitam. Nah, tergantung dengan warna yang disukai oleh Bapak Ibu. Nah, kemudian warna dari judul setiap slide juga bisa diganti. Kalau ini warnanya orange, kita bisa menggantinya dengan cara atau warna biru seperti ini. Nah, ini karena warna biru tidak sinkron dengan backgroundnya, kita ubah lagi, kita pilih yang orange saja. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita sudah selesai membuat slide video pembelajaran yang akan kita buat, misalnya kita pilih slide penutup. Nah, jadi ini kita bisa menautkan dengan tautan dari Google Drive kita atau tautan ke YouTube. Misalnya informasi tambahan yang akan diberikan kepada siswa, kita bisa menautkannya di sini. Nah, setelah semuanya selesai, kita mempercantik semua desain dan tampilannya. Kira-kira video pembelajaran atau slide-nya itu akan seperti tampilan ini. Jika kita ingin melihatnya, kita masuk pada mode layar penuh. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah hasil slide yang sudah dibuat tadi. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Nah, ketika desainnya sudah selesai, bagaimana cara kita membuat videonya? Ini kan hanya masih berbentuk slide. Nah, kita Bapak Ibu guru, kita masuk ke menu rekaman. Jadi kita pilih ini, tampilkan dan rekam. Kita pilih masuk ke studio. Nah, di sini Bapak Ibu, kita atur dulu. Misalnya kita ingin memunculkan kamera dalam video tersebut. Nah, ini wajah kita ketika kita akan memunculnya atau ketika kita sudah siap, kita mulai merekam. Contohnya begini ya Bapak Ibu. Klik mulai rekam. Dan ini wajah kita di sebelah kiri ini sudah muncul. Ini sementara proses perekaman. Nah, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom adik-adik. Hari ini Bapak Guru akan mengajarkan tentang bilangan real dan kompleks. Nah, bilangan real dan kompleks terlebih dahulu kita harus mengetahui apakah sistem bilangan real. Nah, jadi sistem bilangan real itu termasuk bilangan irasional, tidak dapat dinyatakan sebagai rasio dua bilangan bulat. Nah, dari contoh sistem bilangan real itu terdapat bilangan minus 1,256 dan seterusnya dan akar 7. Dan bilangan caca adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Contohnya adik-adik yaitu 0, 56, dan 100. Nah, ketika Bapak Ibu Guru sudah sampai pada penutup, misalnya terima kasih pembelajaran hari ini sudah selesai. Dan silakan ini ada tautan, adik-adik bisa membuka tautan tugas dan dapat mengirimnya lewat
selamat siang. Nah, ketika Bapak Ibu guru sudah selesai merekamnya, kita memilih akhiri rekaman. Dan kita tinggal tunggu sampai aplikasi Canva selesai memproses video pembelajaran atau rekaman yang Bapak Ibu guru sedang buat. Kita menunggu beberapa saat Bapak Ibu guru. Oke. Memang di sini proses agak lama sedikit ya Bapak Ibu. Ya. Oke Pak Yovan, dibatalkan saja Pak kalau bisa, supaya tidak akan menunggu. Menunggu sampai selesai. Sambil menunggu Bapak Ibu guru mungkin ada pertanyaan. Ya Pak. Halo, ya Pak Yovan. Oke, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu guru. Oke. Proses membuat video pembelajaran. Iya. Ketika tadi prosesnya sudah selesai, maka video bisa menunjukkan pembuatan video pembelajaran lewat ya. Saya bisa tunjukkan hasil dari pembuatan video pembelajaran Pak. Iya, boleh Pak. Silakan Pak. Iya. Bentar ya Bapak Ibu, ini contoh hasil dari video pembelajaran yang dibuat dari aplikasi Canva. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Wah, oke Pak Yovan. Wah, bagus ya. Ini sudah tertera di ini ya, di YouTube ya. Langsung di YouTube ya. Iya. Oke, siap. Oke, luar biasa Pak. Itu contoh Pak dari Ya, hasilnya. siap Pak Yovan. Ini luar biasa sekali ini dalam penggunaan Canva ya, dalam membuat sebuah video pembelajaran. Oke, ya. Ini kita langsung ini saja Bapak Ibu ya, kita ini dulu pemateri, kemudian habis itu kita lanjut untuk sesi pertanyaan, seperti itu. Halo. Oke. Boleh Pak. Oke, siap. Ya.
Oke Pak Yohan, sudah selesaikah materinya? Di stop share screen Pak. Di stop share screennya Pak Yohan. Sudah Pak, sudah di stop. Oke siap. Mungkin ini ya, mungkin jaringan saya tahu ya, karena habis turun hujan jadi agak sedikit loading. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Pak Yohan atas materi pertamanya, yaitu mengenai membuat video pembelajaran dalam Canva Bapak Ibu sekalian. Ya, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Lia. Halo Ibu Lia. Halo. Iya Pak, halo. Ya. Iya Pak, Ya. Assalamualaikum. Ibu Lia untuk memberikan materi yang keduanya, yaitu mengenai ini ya, pemanfaatan kuisis dalam pembelajaran bahasa Inggris terintegrasi dengan portal Merdeka Mengajar. Ya, silakan Ibu Lia, kami berikan kesempatan 30 menit untuk Ibu Lia mempresentasikan aksi nyata Ibu Lia yang sudah Ibu Lia buat di sekolahnya. Silakan Bu Lia. Iya baik, Ya. terima kasih Pak Saiful. Saya izin share screen. Pertama-tama saya ingin menyapa Bapak Ibu hebat yang sudah hadir pada webinar. Terima kasih telah meluangkan waktunya pada webinar SRB Lintas Sulawesi pada siang hari ini. Biasanya kalau siang hari itu orang-orang pada tidur siang, tapi Masya Allah siang hari ini kita berkumpul bersama untuk menambah ilmu. Izinkan saya untuk menayangkan materi saya. Ini sepertinya saya tidak bisa share screen Pak. Baik, ini ya. Ini Pak. Oke. Jadi kalau tadi Pak Ivan materinya tentang bagaimana cara membuat video pembelajaran dengan Canva. Nah, sekarang saya membuat bahan tayang saya dengan menggunakan Canva. Apakah sudah tayang di monitor Bapak Ibu? Ada Bu? Oh iya, Alhamdulillah. Jadi materi saya pada sore hari ini, pemanfaatan kuisis dalam pembelajaran bahasa Inggris terintegrasi dengan portal Merdeka Mengajar. Saya adalah sahabat rumah belajar Provinsi Gorontalo tahun 2022. Setiap harinya saya bekerja sebagai guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Bungaligo, tepatnya di Kabupaten Gorontalo. Kalau dia masih bingung Bungaligo sebelah mana, itu bersebelahan dengan Kecamatan Bungo Meme. Selain sebagai guru bahasa Inggris, saya juga adalah seorang guru bahasa Mandarin. Inovasi pembelajaran yang akan saya perkenalkan pada siang menjelang sore hari ini yaitu Kudeta, kuisis dalam pembelajaran digital. Kudeta ya Bapak Ibu ya, kuisis dalam pembelajaran digital. Latar belakang kenapa saya memilih kuisis itu menurut Ki Hajar Dewantara, jadilah anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman merupakan kodrat keadaan di mana anak-anak itu lahir dan dibesarkan. Seharusnya kita merancang pembelajaran yang sesuai dengan alam atau lingkungan peserta didik di mana dia dibesarkan, di mana dia tumbuh, dan kita di mana zamannya sekarang. Nah, tentu kita sudah tahu dong kalau zaman sekarang adalah zamannya di mana teknologi berkembang dengan sangat pesat. Artinya kita yang dulu tidak pernah mengenal pertemuan seperti ini melalui tatap maya, sekarang kita sudah terbiasa
dengan webinar dan lain sebagainya. Kemudian latar belakang yang kedua yang mendasari inovasi pembelajaran kodata, yakni kodrat anak sebenarnya adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan permainan atau belajar sambil bermain. Lanjut lagi, menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itu sebenarnya yang namanya pendidikan. Makanya anak-anak itu dianjurkan untuk bisa bermain, tapi di dalamnya ada pendidikan di dalamnya. Jadi kita bermain sambil belajar, tanpa mereka sadari mereka sedang bermain-main, tapi sebenarnya ada pelajaran yang disebutkan di sana. Murid yang kita belajarkan saat ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, adalah generasi yang lahir, tumbuh, dan berkembang di zaman pesatnya teknologi. Nanti Bapak Ibu waktu dilahirkan, kita baru mengenal yang namanya telepon genggam, baru bisa berkomunikasi lewat telepon dan SMS. Sekarang sudah banyak sekali, kita bisa video call. Kalau dulu zaman saya itu video callan itu bisa pakai Skype, itu pun dengan internetnya agak susah. Nah kalau sekarang, walaupun saya tinggal di desa, di pelosok, itu jaringannya sudah 4G LTE, luar biasa sekali kan. Nah di mana sih kita, mohon maaf Bapak Ibu, saya menggunakan hasil sensus penduduk tahun 2020 karena saya sudah coba browse untuk hasil sensus penduduk 2021, tapi saya belum menemukan info persisnya. Jika Bapak Ibu bisa lihat dari sini, kita bisa lihat nih di mana posisi kita saat ini. Bapak Ibu yang lahir di tahun 1981 sampai dengan 96 ini, namanya ini guru-guru milenial. Mungkin Bapak saya tuh di sini ya, guru milenial. Nah, ada juga nih Gen Z yang lahirnya dari tahun 97 sampai 2012. Tapi itu jumlahnya hanya 27,94. Ini beberapa murid kita berada di posisi ini. Nah, kita lihat kalau misalnya kita lahir di SD, SMP, kita lihat mereka sekarang ada di zaman post-Z, generasi post-Z, Gen Z, lahir tahun 2013 sampai seterusnya. Nah, saya berada di sini nih, baby boomers, Gen X. Nah ini kita ini sudah mulai berkurang. Ya sudah orang tua kita, ini ada kakek nenek kita ini yang sudah tinggal berapa persen saja. Kalau kita lihat dari generasi ke generasi, itu kalau kakek nenek kita biasa menggunakan surat menyurat dalam berpetualang, ada yang namanya surat cinta, masih menggunakan pak pos dalam menyampaikan pesan. Nah kalau Gen X itu orang tua kita, bapak ibu kita itu bisa ada dikenal dengan kopi darat, mulai pakai HP. Kemudian juga kalau misalnya yang kelahiran 1977 sampai 1995, ini sudah ada CLBK, sudah mulai pakai handphone, tapi handphonenya polifonik. Nah, kelahiran generasi milenial itu terkenal dengan orang yang percaya dirinya tinggi, berorientasi terhadap kesuksesan, toleran, kompetitif, dan haus perhatian. Jadi sebetulnya Pak Saiful lahirnya di generasi milenial ya, karena Pak Saiful itu kalau saya lihat orangnya berorientasi terhadap kesuksesan, selalu ingin maju dan sangat kompetitif. Nah, ini generasi Z yang lahir di tahun 1996 sampai dengan 2010. Mereka sudah lahir dengan smartphone. Namanya juga smartphone ya, berarti gawai cerdas. Nah ini yang masih cair, generasi Alpha yang lahir tahun 2010 sampai dengan sekarang. Anak-anak kita ini sekarang ya. Jadi tentunya kalau misalnya kita melihat dari peta ini, kita harus tahu dong cara mengajar dan menghadapi anak didik kita. Tidak mungkin kita mengajar anak-anak yang generasi Alpha dan generasi Z dengan menggunakan metode-metode yang tradisional. Harusnya kita bisa mengajar, harus berpindah, walaupun kita bukan berada di zaman mereka.
ya. Walaupun kita bukan berada di zaman mereka, tapi kita harus bisa menyesuaikan. Kita adalah tamu di rumahnya peserta didik kita. Untuk itu dibutuhkan guru yang kreatif, inovatif dalam mendesain pembelajaran yang dapat menumbuhkan motivasi positif dan keinginan belajar dari setiap siswa. Kalau misalnya pembelajaran yang kita rancang itu membosankan, tentu tidak akan ada siswa yang perhatian. Untuk itu dibutuhkan kreativitas dan inovasi guru dalam mendesain pembelajaran yang cocok dengan zamannya peserta didik yang kita ajarkan sekarang. Pusdatin, Pusat Data Teknologi dan Informasi dari Kemdikbudristek itu sudah mengeluarkan beberapa program, diantaranya portal Merdeka Mengajar, di mana Bapak Ibu guru bisa mendapatkan berbagai macam informasi, referensi, dan juga bisa berbagi karya terbaik Bapak Ibu agar dapat menginspirasi teman-teman guru lainnya. Ada juga portal Rumah Belajar yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk dapat mencari literasi, referensi juga. Kira-kira mau ngajar ini bagusnya pakai media apa ya? Nah, di Rumah Belajar solusinya ya. Maksud tidak ada ini tempat untuk mencari referensi agar kita bisa terinspirasi untuk berbagi karya. Ini adalah portal Merdeka Mengajar, dan kalau tidak salah Pak Saiful hari ini sudah memposting kegiatan webinar kita itu melalui portal Merdeka Mengajar, melalui komunitas belajar yang diketuai oleh Pak Saiful sendiri. Selanjutnya Rumah Belajar, tentu semua kita semua sudah tahu dong ya, tempat untuk belajar kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja ya. Next, dalam Rumah Belajar ada salah satu fitur yang namanya EduGame ya. Tadi saya kan sudah menjelaskan bahwa permainan itu, menurut Hajar Dewantara, permainan itu adalah pendidikan itu sendiri. Jadi anak-anak harusnya diajak untuk bisa bermain sambil belajar sambil bermain. Nah, di Rumah Belajar ada salah satu fitur namanya EduGame. Ini sistem pendukung yang ada di Rumah Belajar. Jadi bisa menemukan berbagai macam permainan yang dapat digunakan dalam pembelajaran, tinggal menyesuaikan saja dengan topik yang Bapak Ibu ajarkan. Seperti yang saya lakukan pada hari ini, saya menamakan inovasinya dengan Dugem with Doce. Dugem adalah singkatan dari EduGame, with Doce bahasa Chile, karena saya membagikan praktik baik bagaimana cara pemanfaatan EduGame dari fitur Rumah Belajar, dari portal Rumah Belajar bersama anak-anak dan guru-guru yang ada di TK Pembina Bongo Meme. Jadi walaupun saya adalah seorang guru SMA, saya tidak menutup diri untuk berbagi dengan siapa saja, termasuk dengan anak-anak dan juga guru-guru yang ada di TK Pembina Bongo Meme. Nah, selain EduGame, ada juga khusus nih yang menjadi materi saya pada sore hari ini. Kenapa Ibu nggak pakai EduGame aja untuk bahasa Inggris? Sebenarnya bisa saya pakai EduGame, tapi di EduGame itu permainannya masih terbatas. Doakan saya bisa sesegera mungkin untuk bisa mendesain sebuah game pembelajaran yang bisa saya posting di Rumah Belajar. Jadi untuk saat ini saya masih menggunakan Quizizz. Quizizz adalah salah satu media pembelajaran yang berbasis permainan. Quizizz dapat meningkatkan motivasi dan juga minat belajar siswa, dan itu sudah saya buktikan pada pembelajaran bahasa Inggris saya. Makanya saya membuat sebuah inovasi pembelajaran yang saya namakan dengan Kudeta, Quizizz dalam pembelajaran digital. Quizizz dapat memudahkan guru dalam evaluasi. Beberapa hari yang lalu, saya melihat salah satu teman saya, Bapak Saiful, menggunakan Quizizz untuk pembelajarannya di kelas sebagai media untuk
melakukan evaluasi. Ini salah satu testimoni spesial. Selanjutnya saya juga meminta testimoni dari rekan guru. Wih, keren. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Jika nanti ada pertanyaan atau bagaimana pemanfaatan fisik, bisa kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Sekian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ini Bu Lia ya. Materinya sudah terintegrasi dengan portal rumah belajar, dan juga ada menggabungkan dengan aplikasi era digital ya. Saya lihat tadi ada kuisis, sudah kudeta ya, sudah mengkudeta lagi. Beberapa hari yang lalu saya jadi pelakor. Ya, ini luar biasa ini. Kalau hari ini saya jadi kudeta. Ya, luar biasa akronimnya ini. Sudah dugem lagi, panggil dugem di bocil-bocil. Waduh, memang keren. Oke, selanjutnya saya ya Bapak Ibu, pemateri yang ketiga, atau saya persilakan Pak Danar kalau mau. Halo Pak Kep. Halo Pak Danar. Apakah Pak Danar sudah siap untuk Siap Pak. Oke, siap. Oke, Pak Danar dulu saya berikan kesempatan untuk memberikan materi yang ketiga. Dari ini ya saya berikan waktu 30 menit Pak untuk menjelaskan aksi nyata yang sudah Bapak lakukan. Silakan Pak Danar. Baik, terima kasih Pak Saiful. Terima kasih Bapak Ibu yang boleh hadir membersamai kita saat ini. Perkenalkan, nama saya Danar Romi dari Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, jadi kalau tadi kedua Bapak Ibu yang sudah menyampaikan materi itu kerjanya hebat, menyampaikan materi pembelajaran yang berbasis TIK. Kali ini saya akan memberikan sebuah materi yang agak berbeda ya, karena ini merupakan salah satu fitur yang ada di dalam PMM, fitur salah satu topik yang ada dalam PMM tentang bagaimana penerapan disiplin positif di dalam kelas. Jadi Bapak Ibu sekalian, izin share screen. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Screen. Oke, sementara Pak Danar. Belum Pak, Sementara ini. belum tampil di saya. Kalau ini bisa Pak matikan saja kameranya supaya tidak ini loading begitu. Oh yes, Iya. Siap Pak. Soalnya saya juga ini kayaknya agak loading ini, jadi ada mematikan kamera. Ya. Ih, keluar Pak Danar.
itu. Oke, bergabung kembali. Mohon terpental tadi Pak Saiful. Iya Pak Danar. Wih, sampai mana ini Pak Lukman? Siap ini. Kelihatan ya Bapak Ibu. Sementara Pak. Oke, sudah Pak Danar. Sudah kelihatan disiplin positif. Oke, terima kasih Pak Saiful. Jadi Bapak Ibu, saya mencoba mengambil materi ini karena kebetulan di daerah kami itu sudah banyak yang mengetahui tentang ini, sudah banyak yang paham tentang ini, tetapi pada prinsipnya pelaksanaannya masih kurang. Jadi Bapak Ibu di sini juga mungkin sudah banyak yang, dan pasti sudah banyak yang mengetahui, sudah banyak yang paham. Saya di sini tidak akan mengajar, tetapi saya hanya menguatkan sehingga nantinya Bapak Ibu boleh menyampaikan praktik-praktik baik yang sudah dilakukan, dampak-dampak yang sudah dialami setelah penerapan disiplin positif ini. Ya, jadi ini nama saya, Danaromi SPD NPD. Saya guru di SDN 7 Makalle Utara, Kabupaten Tanah Toraja. Saya juga sementara menjadi pengajar praktik pendidikan guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Tanah Toraja. Dan seperti Bapak Ibu, saya perwakilan dari Sulawesi Selatan. Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang ini itu apakah masih ada di antara kita yang memegang peribahasa bahwa di ujung rotan itu ada emas, seperti itu ya, dan di daerah saya Bapak Ibu masih banyak yang seperti ini karena mereka sudah nyaman, bahkan mereka sudah mengatakan bahwa ketika saya melakukan ini, ternyata banyak siswa-siswa saya setelah ini sudah berhasil, dan apa yang saya lakukan adalah memegang prinsip ini, sehingga dalam penerapan hal ini mereka masih nyaman dengan keadaan yang sebelumnya, karena menurut mereka prinsip ini yang berhasil mereka lakukan waktu pengalaman kemarin tahun-tahun yang lalu. Nah, pertanyaan yang harus kita jawab secara pribadi Bapak Ibu, yang pertama, bagaimana penerapan disiplin yang saya lakukan selama ini. Kemudian, apakah saya sungguh-sungguh mampu mengontrol murid-murid atau itu hanya sebuah ilusi? Kemudian, apakah selama ini saya sungguh-sungguh menjalankan disiplin atau saya melakukan dengan sebuah hukuman? Mari kita renungkan Bapak Ibu bersama-sama. Nah, konsep budaya positif atau disiplin positif ini yang pertama adalah perubahan paradigma. Inilah yang saya katakan tadi bahwa sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Lia bahwa sebenarnya menurut pemikiran KHD itu sekarang itu anak-anak tidak perlu dipaksa untuk belajar, biarkan mereka belajar sesuai dengan kemauan mereka, tidak perlu ada paksaan. Nah, inilah di dalam konsep budaya positif adanya perubahan paradigma, kemudian konsep disiplin positif dan 3 motivasi perilaku. Kemudian yang ketiga
ketiga keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Selanjutnya dari perubahan paradigma itu, dari stimulus respon itu kemudian menjadi teori kontrol. Dan ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritikan orang merasa positif dapat menguatkan karakter, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu menurut Dr. William Glasser dan nah, bagaimana saya dapat berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Melihat pendapat Stephen yang mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan peran itu bukan sikap kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Bagaimana Anda ingin dan Anda tentang manusia, ubahlah hikmah dan kebelasan itu tentang kemudian perubahan dari paradigma stimulus respon di teori kontrol. Misalnya ketika mencoba orang agar dengan sama dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku itu suatu kesatuan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian setelah mengontrol orang lain, kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru yang berpikir dan katakanlah itu kontrolnya berpikir dan kemudian disiplin itu ketika membaca disiplin apa yang sebagai ini tapi apa itu ketentuan pada peraturan atau disiplin itu berupa hukuman. Itu sesuai dengan pemikiran kata bahwa iman pada kemerdekaan disitulah disiplin yang kuat. Sungguhnya disiplin itu berupa self-disiplin yang diri memastikan kita dan sekeras-kerasnya tidak saja seperti kalau tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Intinya merdeka ada di sini adalah self-disiplin, disiplin pada diri kita. Nah, Bapak Ibu, bagaimana menunjukkan disiplin pada diri kita sendiri dan menanamkan kasih kepada peserta kita bahwa motif itu muncul dari dalam nampaknya Pak Danar ini terhempas ya, mungkin gara-gara akibat ini ya Bapak Ibu ya sekalian, jaringan yang mungkin tidak stabil ini, karena saya juga ini di Gorontalo juga ini ada lagi ini
habis hujan Bapak Ibu. Jadi inilah salah satu kekurangan kita jika ya betul, jika kita menggunakan platform digital ya pada hari ini. Jadi saya lihat memang dari tadi juga ini sebenarnya jaringan ini sebenarnya ini ya. Oke, mungkin Pak Danar ini sementara berjuang untuk masuk kembali atau bagaimana. Oke, saya lanjut saja ya Bapak Ibu sekalian, atau kita tunggu dulu beberapa menit lagi Pak Danar. Kalau di Ibu Lia, apakah bagus jaringannya atau tidak? Jelek Pak, makanya saya sudah FM ini. Iya itu, saya juga tadi pakai live stream tadi saya patah-patah. Iya. Padahal kekuatan itu 7 Mbps DP ini upgrade itu. Kalau saya hanya Ya. ini. Oke, Lalu akibat jaringan ini. Oke, saya lanjut. Ya. Jadi ini saya akan lanjut ke materi saya, yaitu mengenai media komik ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sudah saya banyak diseminasikan materi saya ini ke beberapa jenjang ya, entah itu di jenjang satuan pendidikan di sekitar saya di sekolah dasar, SMP pun ada, dan SMA sampai perkuliahan pun mereka melihat dan kaget dengan aplikasi ini Bapak Ibu sekalian. Apakah saya bertanya dulu, apakah suara saya jelas ini? Bu Lia, apakah suara saya jelas? Jelas Pak. Oke. Apakah tampilan saya jelas? Tapi agak robot sih. Jaringannya nggak ada Pak. Terus Apakah tampilan PPT saya jelas? nggak ada tampilannya Bapak, hanya wajah Bapak yang tampil di saya. Kalau di saya ada. Nah berarti jaringan di saya yang kurang bagus ini. Iya. Saya ulang ya. Baik. Halo Pak Danar. Ini Pak Danar. Pak Danar baru masuk ulang. Halo Pak Danar. Oke. Kalau saya kelihatan Ibu Lia, ini PPT-nya. Halo. Belum tampil di saya Bapak. Kalau di saya belum tampil. Kalau Ibu Tahira? Di saya ada. Oke. Ya. Jadi ini materi saya itu tentang comic strip. Ini comic strip ini sudah saya bawa sudah lama, media ini saya jelaskan juga, dan sudah ada aplikasi juga ini media comic strip. Saya sudah buatkan di dalam blog saya, bisa diakses Bapak Ibu sekalian yang mengakses blog saya. Diklik saja Saiful Musa, maka akan otomatis akan ada nama blog saya yang pertama itu pasti. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah ini media comic strip. Nah, comic strip ini Bapak Ibu, dia ada beberapa macam ini ya Bapak Ibu ya, beberapa macam aplikasi yang bisa kita akses. Yaitu yang pertama ada di laptop, PC kita boleh, kemudian ada juga di HP ya. HP ini ya, namanya comic strip. Nah, kita melihat sekarang ini mungkin sudah pasti Bapak Ibu sudah mengerti tentang bagaimana perkembangan pembelajaran digital sampai dengan saat ini. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi.
Kemudian saya next saja. Ini ya. Jadi ini apakah tampilan saya jelas ini Ibu Tahira? Berpindah atau bagaimana? Sekarang di slide pengantar kegiatan. Oke, bagus. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian, dengan aplikasi Comic Strip ini yang berada di HP Android bisa memudahkan kita dalam berliterasi dan membuat komik sederhana yang modern. Nah, ini kelebihan dari komik ini, aplikasi ini, yaitu dia bisa mengajak peserta didik lebih termotivasi dan tertarik dengan bahan pembelajaran ya, yang kita buat kemudian digambarkan dalam bentuk komik ya. Apalagi jika peserta didik membuat media komik ini, ada muncul tokohnya itu mereka sendiri, jadi mereka akan senang. Kelebihan dari komik strip ini. Oke, next lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mau download di HP Android, di Play Store ada namanya ini Comic Strip, ini gambarnya ya. Tapi bisa juga Bapak Ibu akses di blog saya yang sudah saya buat, ada SRB Saiful Musa. Bisa Bapak Ibu cari di situ, cari di pilihan opini ya, ada komik pembelajaran di situ. Bisa di-download secara gratis. Kalau Bapak Ibu mendownload melalui Play Store, mungkin akan ada biaya-biaya tambahan. Tapi jika download melalui blog saya, itu gratis saya bagikan, tidak pakai biaya-biaya tambahan. Oke, jadi tampilan awalnya ini Bapak Ibu, ini saya berikan contoh saja. Tampilan awal di layar komik ini seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada tampilan ini menggunakan HP ya. Anda memulai dengan menyetel apakah ini butuh judul atau tidak. Kita klik di sini. Di lingkaran merah ini ada garis 3. Kemudian ini pilihannya ini ya, ada tampilan. Beberapa tampilan bisa kita gunakan ya. Sini ada course layout, ada juga title, set strip title yang bisa kita manfaatkan untuk penulisan awal dalam bentuk komik. Nah, Bapak Ibu, setelah itu pengenalan awal. Nah, ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu akan menaruh gambar ataupun menautkan gambar di dalam Canva Comic Strip ini, jadi Bapak Ibu sekalian, saya jelaskan dulu bahwa Comic Strip ini Bapak Ibu kita bisa akses tanpa menggunakan internet ya, itu poin pentingnya, tanpa menggunakan internet. Cuma menggunakan internet pada saat Bapak Ibu akan mendownload aplikasi ini. Tapi jika Bapak Ibu tidak ada internet, tidak masalah, bisa kita gunakan aplikasi Comic Strip ini. Dan ini sudah saya diseminasikan di kepulauan di Gorup sana Bapak Ibu, Kepulauan Ponelo ya. Ya, di sana mereka juga tertarik dengan aplikasi ini. Kalau mereka yang sekarang ini kan menggunakan Canva. Canva itu kan membutuhkan internet yang ya sangat besar ya Bapak Ibu sekalian. Tapi dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa membuat media, bisa media peta pikiran juga bisa membuat komik juga bisa, tanpa melalui internet yang kita akses atau online. Jadi seperti itu. Jadi aplikasi ini offline Bapak Ibu bisa kita gunakan. Nah, ini tampilan saya membuat aksi nyata saya dengan anak-anak saya, anak didik saya. Ini pada saat mereka akan membuat latihan ekskul pramuka ya. Jadi ini aturlah gambar yang sudah diklik dalam galeri sesuai dengan layoutnya. Nah, bisa diperkecil, bisa juga sebesar layoutnya. Nah, tampilannya kemudian ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini gambar-gambarnya ya. Ini gambar-gambarnya. Aduh. Apakah jelas ini Ibu Tahira? Tidak ada Pak, layar hitam. Oke.
Aduh, loading ini. Iya. Ada Aduh, loading. rekaman kayaknya. Ih. Aduh, bahaya ini. Ya. Oke. Ibu Tahira. Halo. Ya, ya Pak, ya. Ya. Oke, mungkin ada sedikit trouble ya. Coba sekali lagi Pak. Oke. Ini gara ini, aduh, jaringan ini hambatannya. Ya. Halo. Halo. Ya, Ibu Tahira, ini mungkin aduh. Loadingnya ini laptop saya ini. Belum bisa Pak. Tunggu. Ya. Halo. Aduh. Ibu Halo, Ibu Tahira bisa lanjut Ibu Tahira? Oke, bisa. Ya. Nggak, tetap nggak bisa Pak itu ya? Iya. Nanti saya coba dulu. Nah, ini loading dia. Halo Pak Saiful, tetap tidak bisa? Iya. Oke. Kaki. Bye. Mantra, semoga teman dua dah. Loading sekali ini jaringan ini, Pak. Bahaya ini sini ini. Oke, ini ada tampilan. Halo. Halo, itu tadi bisa? Oke, ini ada tampilannya ini Bapak Ibu sekalian. Ada ya? Ada. Ya.
Jadi di sini saya lanjutkan. Ini kita boleh tasal sedikit. Oke. Ini lanjutannya. Ya. Ini ada tampilan ya. Mungkin di teman-teman lain masalah jaringan, karena kalau di saya ada. Ada ya? Oke. Nah, Muncul Pak Saiful, sudah ada tampilannya. oh iya Pak Danar, siap-siap. Oke, ini bisa kita lihat tampilannya. Ini ada, kita bisa buat balon-balonnya itu seperti ini ya. Ini gambaran yang saya screenshot Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bisa membuat balon teks, kemudian ini lagi, jadi tampilannya akan seperti ini ya. Ini kemudian ini integrasi dalam RPP Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya lihat, saya mengajar di kelas 6 ya. Ini ada di RPP dia ada terintegrasi langsung untuk membuat komik di indikator keempat keterampilan. Bisa kita manfaatkan aplikasi ini ya. Jadi saya lihat lagi, ini saya masukkan lagi ke materi berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini ada berbagai macam bentuk dan jenis-jenis komik pembelajaran atau komik pendidikan. Jadi seperti ini. Ini saya ambil materinya ini dari pelatihan Siamolek kemarin terkait komik pendidikan, itu untuk merancang komik sebagai media pembelajaran dari rancangan narasi visual. Ini siswa dapat membaca cerita dengan muatan topik mata pelajaran. Nah, ini ada jenis-jenis komik. Ini ada komik karikatur, kemudian ada juga komik strip seperti ini, dan ini ada juga komik majalah. Jadi komik majalah berukuran seperti majalah, ukurannya besar, biasanya menggunakan sampul tebal dan berisi 64 halaman. Contohnya ada komik matematika, komik DC, dan komik-komik Marvel lainnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini ada elemen-elemen dalam komik. Jadi kalau kita membuat komik ini ada panel komik ya. Jadi seperti ini panel-panelnya. Kemudian ini juga ada sudut pandang kamera. Jadi sama dengan kita membuat video pembelajaran, kita harus mengetahui sudut pandang kamera itu seperti apa. Nah, jadi seperti ini ada low, ada A level, ada high, warm A, ada dengan melihat di samping, kemudian dengan bit A yang di atas ya, menggunakan kamera angle, kamera elang ya, burung ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini juga ada ukuran-ukuran gambar. Jadi dalam membuat komik itu kita harus melihat elemen-elemen ya Bapak Ibu sekalian. Ini ada XLS ya, kemudian ada LS, ada MLS, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada parit komik. Nah, parit-parit komik ini bisa kita kembangkan. Nah, ini saya kasih kecil, loading sekali ya. Jadi seperti ini. Jadi ada pemisah-pemisah di antara komik. Kemudian ada balon-balon kata. Jadi balon-balon kata juga ini ada arti ya. Ada arti, yaitu berpikir, ada bicara, dialog. Ada dialog 2-3 tokoh seperti ini, berteriak, bergumam, dan narator. Jadi seperti itu. Nah, ini ilustrasi. Ini ilustrasi yang dimaksud dalam komik. Ada cerita ya Bapak Ibu ya. Ya, ada aset visual yang bersifat
foto kolase yang diberikan efek, foto dipilih agar memudahkan pendidik dalam menyampaikan pesan visual, karena tidak semua pendidik memiliki keahlian ya dalam menggambar atau ilustrasi. Oke, kemudian ini ada penokohan. Jadi penokohan ini dalam pembuatan komik juga harus kita rancang sebagai mana kita setting sesuai dengan apa yang kita lihat. Nah, ini dalam pembuatan komik pendidikan sebaiknya Anda merancang dua tokoh dengan ciri sifat karakter yang kuat antara satu dengan yang lainnya. Jadi seperti itu. Boleh tokoh karakter figuran jika diperlukan sebagai pelengkap. Satu tokoh memiliki karakter rasa ingin tahu, kemudian kebiasaan bertanya, satunya memberikan penjelasan materi topik pembelajaran. Jadi seperti itu. Nah, ini ada alur-alur cerita. Ada komik ini bertujuan sebagai media pembelajaran, sehingga cerita harus mengandung unsur belajar melalui narasi visual yang disajikan. Ya, seperti itu. Ada rangkaian alur cerita juga. Ya. Kemudian, nah ini ada tahapan dalam merancang komik pendidikan. Pertama, kita harus melihat dari RPP-nya terlebih dahulu. Apakah RPP ini menjurus ke media yang akan kita buat. Jadi kita harus sesuaikan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, ya jangan kita paksakan untuk menggabungkan atau menyelinap komik pendidikan ini, mengisi komik pendidikan ini. Jadi harus sesuai dengan RPP yang ada. Kemudian kita buat juga peta konsepnya seperti apa. Kemudian ada storyline-nya, kemudian ada ilustrasi komik. Nah, ini merancang komik kita harus menggunakan 5W ya, 1H. Jadi apa judul, topik, siapa targetnya, siapa saja tokoh karakternya, di mana latar belakang lokasinya. Jadi kita harus kaji betul-betul Bapak Ibu sekalian dalam membuat komik pendidikan. Nah, ini merancang storyline juga, ada judul, tujuan pembelajaran kita bisa lihat di RPP. Kemudian sinopsis kecil dan storyline atau dialog ya. Oke, ini aplikasi komik, ada komik live, ada komik strip, dan ya mungkin itu saja dari saya pemaparan hari ini mengenai komik offline yang bisa kita gunakan dalam meningkatkan literasi pada peserta didik. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Tahira untuk memberikan materi terakhir pada hari ini. Silakan Bu Tahira. Oke, terima kasih Pak Saiful selaku host dan juga narasumber pada webinar sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Tahira Kalani, sahabat rumah belajar dari Gorontalo, tepatnya dari Kabupaten Pohuwato. Pada sore hari ini materi saya yaitu tentang membuat MPI atau multimedia pembelajaran interaktif dari Google Site. Oke, kalau tadi di awal-awal ya sudah ada teman dari Pak Yohanes tadi yang sudah menjelaskan pembuatan video pembelajaran dari Canva, kemudian juga ada Ibu Lia dengan bisnis budetanya yang menarik sekali itu akronimnya ya Bu, dan juga ada Pak Saiful dengan apa tadi komik stripnya. Nah, sekarang saya ingin membagikan juga salah satu media pembelajaran yang kemarin juga teman-teman di level 4 itu sudah membuat MPI ini ya tugasnya. Nah, salah satu bagian tugasnya. Jadi MPI atau multimedia pembelajaran interaktif ini sebenarnya banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat MPI ini. Misalnya ada SAC ataupun PowerPoint yang terintegrasi iSpring, AS atau Articulate Storyline dan macam-macam lagi. Nah, untuk yang sekarang
saya akan memberikan tutorial ya bagaimana membuat multimedia pembelajaran interaktif ini dari Google Sites. Saya juga belum lama ini tahu, oh ternyata Google Sites itu selain bisa jadi website ya, website sekolah ataupun tempat untuk membuat portofolio juga. Nah, sites ini juga ternyata bisa untuk kita manfaatkan untuk membuat MPI. Nah, saya mungkin tidak akan memberikan bahan tayang atau slide karena saya akan langsung mempraktikkan bagaimana cara membuat MPI ini di Google Sites. Jadi kita manfaatkan akun belajar kita. Oke, mungkin saya izin share screen. Tapi sebelumnya Pak Saiful, suara saya jelas? Ya, jelas. Oke. Nah, ini kelihatan Pak layar saya? Oke, terlihat. Terima kasih. Nah, untuk membuat MPI di sites ini kita menuju ke laman Google ya, ke bagian titik 9 ini di bagian aplikasi Google, dan kita langsung menuju ke sites. Oke, kemudian kita pilih situs baru yang kosong. Tidak perlu pakai template, kita ambil yang kosong saja. Nah, ini tampilan awal dari situs kosong ya Bapak Ibu. Ini kita ganti judulnya dulu. Misalnya kita beri nama apa ya, MPI. Oke. Nah, kalau kita ganti di situ, biasanya di sini juga akan langsung otomatis terganti namanya. Nah, di sini ini membuatnya Bapak Ibu tergantung kreasi kita ya sebenarnya. Jadi di sini saya tutorialkan bagaimana saya membuat multimedia pembelajaran interaktif terkait dengan pembelajaran di SD, itu tentang penggolongan hewan. Nah, sebelumnya ya saya sudah menyiapkan aset-aset yang mau digunakan itu di dalam drive saya. Jadi kita ke drive dulu. Kita buka juga laman drive. Nah, di sini saya sudah menyiapkan aset-aset untuk digunakan di Google Sites nanti. Jadi saya buat folder tersendiri di drive saya. Nah, oh wow, kenapa yang lain hilang? Drive. Oke. Putri, coba ini aku ganti dulu. Sebentar. Saya buka drive di. Mau mengerti anak ini dengan kita ini, kalau nggak kita mau mengerti kan kita mau bawa dia. Oke, dari sini saja deh. Salah. Jadi Bapak Ibu, ini saya salah memasukkan aset, tadi saya masukkan asetnya di akun biasa ya. Tapi sites ini juga bisa dimanfaatkan atau bisa dibuka lewat akun Google yang biasa maupun akun Belajar ID. Oke. Sebentar. Ada sedikit salah. Tugas. Kemudian
di sini nanti drive saya buat spelling. Terus ini oke. Lanjut saja Bapak Ibu, nanti ini MPI-nya. Nah, bagian header-nya saya ganti dulu. Jadi header saya sesuaikan dengan gambarnya, saya sesuaikan dengan judulnya nanti. Nah, di sini kita klik saja ubah gambar. Saya upload dari yang sudah ada di sudah saya buat sebelumnya. Ada di sebentar. Oke, ini ya. Nah, ini headernya, ini sudah sebelumnya sudah saya buat dari Canva juga. Jadi di Canva itu sangat praktis, banyak yang bisa dibuat dari Canva, termasuk juga membuat header classroom, header form ataupun header designs. Nah, kemudian setelah headernya saya ganti, saya sesuaikan dengan materinya. Nah, ini kita pilih untuk bagian halamannya ini, kita ini ya, tata letaknya kita ambil yang ada yang 3. Oke. Ini saja. Ini sebenarnya walaupun tidak memilih tata letak dari sini, kita bisa langsung saja, cuman kalau ini memudahkan supaya nanti gambar yang kita taruh itu nanti ukurannya sama, jadi lebih presisi. Nah, ini kita pilih misalnya untuk materi ya, kita upload gambarnya. Sebenarnya sudah saya taruh di drive tadi, cuman ternyata hilang, sempat diutak-atik juga tadi sih. Nah, misalnya materi itu saya ambil gambarnya ini. Oke. Nah, kemudian setelah materi misalnya mau ditambah video pembelajaran untuk memperjelas, kita upload dulu untuk gambar video pembelajarannya. Ini oke. Kemudian misalnya setelah video pembelajaran ada latihan soal. Oke, latihan soal misalnya ini. Oke, open. Nah nanti di bagian bawah sini kita beri judulnya, misalnya materi. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa diganti ya, jenis fontnya ataupun warna fontnya bisa kita ganti sesuai dengan kreasi atau sesuai dengan seleranya Bapak Ibu. Misalnya saya pakai yang 40, mana 40? Atau seperti. Oke. Kemudian ini misalnya video pembelajaran. Oke, dan ini latihan soal. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu, kita akan menambahkan halaman untuk sebagai tempat materinya. Jadi di sini kita pindah ke halaman, kemudian kita tambahkan materinya. Nah, jadi di sini halaman materi, kita tulis materi saja, selesai. Kemudian, nah ini langsung berpindah ke halaman selanjutnya untuk meletakkan materi kita ya.
Tetapi ini headernya agak mengganggu ya. Jadi kita ubah dulu headernya. Kita upload lagi headernya. Kita pilih yang kosong saja, tidak ada tulisannya. Oke, mana ini. Oke. Nah, kemudian ini mungkin bisa kita geser agak ke kiri sedikit ya. Dan ini di bold biar lebih bagus kelihatannya. Oke. Nah, jadi ini halaman materinya ya. Nah, materinya bisa kita taruh di bawah sini. Nah, ini kita sisipkan. Misalnya materinya yang sudah Bapak Ibu buat lebih dahulu, misalnya sudah dibuat dalam Google Docs ataupun slide ataupun berupa file PDF, terserah Bapak Ibu, modul atau pokoknya tergantung dari yang sudah Bapak Ibu buat. Di sini saya gunakan misalnya sudah saya buat itu berupa slide yang sudah ditaruh di halaman di drive. Misalnya ini ya, PPT, dia diklik 2 kali atau nah ini di sini adalah slide materi saya. Oke. Kemudian tadi di halaman depan atau di berandanya selain materi ada juga video pembelajaran. Nah, kita buat lagi halaman video pembelajarannya, halaman video pembelajaran. Video pembelajaran bebas ya Bapak Ibu, mau video yang Bapak Ibu sudah buat sendiri terus sudah diupload ke YouTube ataupun yang cuman ada di Drive ataupun punya orang di YouTube ya, bisa kan kita tambahkan. Tapi kalau punya orang ya bagusnya ditulis referensinya. Nah, ini headernya kita ganti lagi. Oke. Ini kita buat agak ke kanan sedikit juga. Oke. Dan di bold. Nah, video pembelajarannya misalkan saya sisipkan video pembelajaran yang sudah pernah saya buat ya, ini untuk SD. Jadi saya ambil dari channel saya sendiri. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke, itu dipilih. Nah, nanti otomatis akan muncul di bagian sini Bapak Ibu. Tinggal diatur saja mau tampilannya agak ke kiri seperti ini ataupun di bagian tengah ataupun di kanan, tinggal digeser-geser saja. Ataupun kita tambah ukurannya, perbesar, bisa. Nah, kemudian selain video pembelajaran tadi ada latihan soal juga. Nah, latihan soal Bapak Ibu bisa kita manfaatkan ini ya, dari Google, misalnya Google Form. Nah, tapi kita tetap harus menambahkan halaman juga ya. Jadi halaman untuk latihan soal. Oke, Bu Tahira, mohon dipercepat sedikit. Halo. Oke, ya, Pak Ibu. soalnya di ini 16.30 ini. Ya. Oh iya. Oke. Bisa 10 menit lagi. Oke, langsung saja ke ininya, akhir seperti apa. Kalau sudah jadi seperti ini, nah. Nanti kalau sudah seperti ini, nah ini kita salah satu saja ya. Ini nanti di link ya, di link Bapak Ibu. Jadi ini materi, kita link ke bagian materinya di halaman materi. Kemudian, halaman materinya itu satu yang tertinggal lagi. Bentar Pak Ibu. Kita sisipkan gambar ya, gambar untuk menandakan kembali ke bagian ke halaman beranda, ke home. Sebentar. Ini. Nanti caranya sama.
Oke, kita link ke halaman depan, halaman muka. Dan ini kita atur, perkecil sedikit biar lebih menarik. Nah, oke. Nah, untuk di bagian apa? Video pembelajaran dan juga latihan soal itu sama nanti caranya sama ya. Sama, kita beri simbol juga seperti ini dan kita linkkan ke halaman depan. Kemudian di halaman depan ini ya kita linkkan dia ke video pembelajaran. Kemudian itu tadi di bagian halaman ini, biar bagian atasnya ini tidak kelihatan, ini kita sembunyikan dari navigasi. Ini juga sembunyikan dari navigasi. Semuanya disembunyikan dari navigasi. Jadi di halaman di atas ini tidak ada. Nanti jika kita klik nanti ya, sebentar, oke, bentar. Ini, aduh, ke halaman depan, oke. Kita preview, misalnya kita preview dulu pratinggal. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kalau kita klik di sini, dia akan otomatis ke halaman. Oh, ini nggak jalan ya. Tutup. Oke. Oh, belum. Nah, itu terapkan, lupa diterapkan tadi. Nah, itu kita misalnya kita pratinggal. Nah, nanti ini kalau kita klik, ya, dia akan ke halaman materi. Kemudian ini kita klik, dia akan, oh, ini lupa diterapkan lagi kayaknya. Oke. Halaman materi ini, oke, halaman kita terapkan. Nah, ini kita perhatikan seperti apa. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kita klik, dia akan ke halaman materi. Kemudian kalau kita klik tanda home ini, dia akan ke halaman depan lagi. Jadi caranya sama untuk ketiga keduanya ya, yang video pembelajaran maupun latihan soal. Dan ini nanti kalau dipublish, kita bisa juga jadikan dia file HTML5 dan bisa digunakan secara offline seperti itu. Seperti itu kira-kira Pak Ibu. Oke, berarti dia langsung dipublish ya, Ibu Tahira ya? Ya. Oke. Dia bisa dipublish. Ya. Atau dipublish dan dibagikan linknya ke anak-anak. Bisa juga nanti dijadikan file HTML5 dan bisa diupload di sumber belajar Bapak Ibu. Ya, betul. Oke. Ya, terima kasih Ibu Tahira. Ini materi yang sangat luar biasa. Kalau bisa dibuatkan, kalau ada videonya ini direkam, nanti dibuatkan di YouTube, ditautkan di YouTube-nya Ibu Tahira supaya kita bisa melihat kembali secara terus menerus. Oke. Oke, siap. Mantap. Ya, oke, ini karena waktu kita ini tinggal beberapa menit lagi, 5 menit lagi sesuai dengan jadwal yang saya schedulekan di dalam PMM, tinggal 5 menit. Jadi kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta terkait dengan topik materi kita hari ini, saya persilakan. Ini sudah ada yang mengangkat tangan, Ibu Narma, Eva dan Erwan ini. Ya, silakan Bu, kalau ada pertanyaan Bu. Halo. Ya, apa mungkin ini Bu Narma ini hanya apa, mengklik tombol ini ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, mungkin ini gara-gara jaringan ini mungkin ya Bapak Ibu sekalian ya, saya berikan waktu Bapak Ibu sekalian bisa mengisi link absen yang ada di kolom chat saya. Silakan Bapak Ibu untuk mengklik absen itu, link itu, untuk menautkan Bapak Ibu agar bisa mendapatkan insya Allah
sertifikat dari komunitas saya. Oke, karena berhubung ini sudah tidak ada yang bertanya, maka dengan ini saya akan tutup webinar hari ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan sudah berpartisipasi dalam komunitas belajar saya. Ya, komunitas belajar saya ini tadi saya lihat hampir masuk 30 peserta ya Bapak Ibu ya. 30 peserta tadi saya sudah lihat hampir masuk, dan ini sudah berkurang dan sudah menjadi 20 peserta. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk para narasumber yang sudah bergabung walaupun kita terkendala dengan jaringan ya Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak Ibu SRB, semoga kita sukses dalam menghadapi pembatik level 4 ini. Dan yang masih bergabung sampai saat ini Pak Mamat Liputo ya, Pak Mamat Liputo, keynote speaker kita, sudah masih tetap memantau acara dan kegiatan kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Dengan berakhirnya materi yang terakhir tadi dari Ibu Tahira, maka dengan ini saya tutup kegiatan webinar dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Selamat sore untuk Bapak Ibu sekalian yang berada di Manado, Sulawesi Utara, yang telah berpartisipasi juga dan ikut dalam kegiatan ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di webinar yang ketiga. Siap. Ya. Insya Allah.